Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar ketemu lagi di mata kuliah tata letak pabrik. Untuk hari ini kita pertemuan ke-7 dan kita akan bahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Kita coba dulu. Sudah terakhir itu pada saat bulan ya, ini adalah penataan skema jalur produksi ya. Jadi pada saat kita sudah menetapkan jalur produksi, harusnya ini kita buatkan semacam peta ini, seperti ini jalurnya. Nah, setelah itu kita kasih nomor urut. Ini kan 0,7 misalnya mesin apa, kedua mesin apa, ngapain aja di sini. Nah, terus sampai kita akan meletakkan. Setelah itu baru kita coba urutkan. Nah, di sini kan tadi ada perubahan tadi ya dari sisi dari peta itu 04, 09-nya, 04 di mana nih? 04, 09-nya bisa saja diatur seperti ini, pindahkan ini supaya apa? Supaya efisien penggunaan lahannya. Dari ini baru kita bisa nah, dari situ baru kita pepetkan ke sini, jalur produksinya harus ada sampai ke poin 11. Nah, ini adalah melakukan penetaan skema jalur produksi. Jadi nanti kita bisa memetakan ini saling sesuai dengan aluran dari proses produksi tadi. Tapi mengenai tata letaknya kita atur sedemikian rupa supaya pemanfaatan dari lahan itu akan lebih efektif, efisien. Nah, sekarang setelah kita tahu urutan tadi, baru kita menghitung kebutuhan mesin dan luasnya. Nah, kita udah tahu bahwa ini sudah ada stasiun kerjanya, 01 stasiun kerjanya, 02 stasiun kerjanya, terus sampai kita bisa untuk melihat berapa jumlah stasiun kerja, baru kita hitung berapa luas lantai yang dipakai dari mesin yang di setiap stasiun kerja. Itu kan tergantung dari jumlah, misalnya mesin tersebut luasnya yang dibutuhkan lahannya berapa kali berapa gitu kan. Nah, setelah itu baru kita tetapkan standar allowance dari luas lantai yang dipakai mesin. Misalnya standar allowance-nya mau dikali 2, mau kali 3, atau kali 4. Kenapa? Itu kita butuh ruang untuk mengoperasikan mesin itu kan ada butuh ruang juga untuk orang atau operator untuk melakukan kegiatan di situ. Setelah itu baru berapa luas gang yang dibutuhkan, berapa lebar peralatan untuk angkut. Kalau daerah situ diperlukan alat angkutnya, misalnya angkut forklift, hand truck, troli gitu. Nah, setelah kita lihat, nah contoh ini tadinya kan luas mesin contoh segini nih, baru kita tetapkan allowance-nya berapa kali nih, 4 kali misalnya, ya udah berarti ini atau 3 kali misalnya. Nanti berarti kan luasnya
agak berbeda jauh ya, tinggal kasih luas berapa. Setelah itu baru hitung berapa luas yang dibutuhkan untuk distribusi atau hand truck itu bisa lewat, itu ukurannya berapa gitu. 1 jalur apa 2 jalur. Nah, kita bisa melihat sehingga kita bisa lebar gangnya berapa ya. Terus kemudian baru kita bisa hitung berapa jumlah yang dibutuhkan tadi. Jadi tadi ya, berapa jumlah SK-nya, setiap luas SK berapa yang dibutuhkan mesin, kemudian dikali berapa allowance-nya, baru kita hitung luas damnya. Baru kita bisa memetakan kebutuhan dari luas dari sebuah lokasi di industri. Nah, kemudian baru kita itu kan di ruang pabrik ya. Sekarang kita beranjak ke ruangan-ruangan yang dibutuhkan di sekitar industri tersebut. Ya, contoh kita butuh ruang gudang utama misalnya. Itu adalah semua gudang masuk ke sana. Kemudian dari gudang itu baru diproses, bisa juga ditaruh di gudang work in process. Work in process adalah gudang setengah jadi. Ya, gudang setengah jadi yang ada di sekitaran industri atau di ruang pabriknya. Baru itu ruang gudang produk akhir. Ruang produk akhir di paling biasa paling belakang atau paling di mana semua gudang-gudang atau semua produk jadi itu ada di situ. Kemudian ada ruang proses produksi, itu yang tadi kita hitung. Kemudian ruang finishing. Nah, ada juga dikasih ruang finishing untuk pembuatan pengemasan dan sebagainya. Ruang packing, ruang shipping itu untuk mengangkut kontainer-kontainer, pengangkutan melalui kontainer. Ruang kantor PPIC, itu ruang kantor kendali perencanaan produksi dan inventory control. Ada juga ruang kantor engineering, ya, engineering itu yang kalau ada kerusakan dia yang turun tangan gitu ya, atau ruang kantor maintenance. Kemudian yang perlu diingatkan ada toilet pekerja pabrik, biasanya per 25 orang itu 1 toilet. Kalau ada 100 orang berarti butuh 4 toilet. Toilet kantor produksi di kantornya berarti ya itu. Kemudian ada kantin sama ruang locker juga. Nah, ketentuan ruang produksi misalnya allowance 200%, kemudian 1 toilet 25 orang. Nah, setelah kita tetapkan mengenai persyaratan tadi, baru kita buat namanya Activity Relationship Chart atau ARC. ARC ini adalah tadi departemen-departemen tadi, kebutuhannya seperti apa. Misalnya tadi ruangan lah, jangan departemen, ruangan A, ruangan C gini. Baru kita buatkan seperti ini. Ini hubungan relationship misalnya departemen A dengan B. Berarti hubungannya seperti apa? Itu, nah ini nih. Berarti erat sekali. Sangat erat. Kalau O itu ratingnya cuma ya 1 gitu. Kalau U tidak ada hubungan. Kalau X itu naik turun kadang-kadang. Jadi tadi dikaitkan dengan ini adalah departemen A dengan departemen B atau ruangan A dengan ruangan B. Itu cukuplah, cukup tinggi. Ini berarti kalau dia 3 garis, kalau ini 4 garis hubungannya ya. Sering nggak berhubungan dengan ruangan A dengan harus dekat, artinya semakin tinggi berarti dia harus dekat dengan ruangan A dengan ruangan B. Ruangan A dengan ruangan C berarti di ujung di sini ya. O. Kalau O berarti cuma 1 kali. Terus ini I berarti antara B dengan C. I itu cuma 2 garis.
Ya, kemudian nah ini ada X. Nah, X berarti di situ kadang-kadang X. Kalau yang kosong tadi berapa? U. Oh, U ini berarti nggak ada hubungan sama sekali. Jarang pernah ada ketemu ya antara B dengan D misalnya. Ini di sini kan. B ketemu berarti di sini. Dan seterusnya diisi hubungan antar hubungan aktivitas ruangan satu dengan ruangan yang lain. Baru setelah itu kita petakan dalam bentuk ARD atau Activity Relationship Diagram. Jadi yang tadi itu dipetakan nih 1 garis, 2 garis, 3 garis. Ada yang kadang-kadang, ada ini kita petakan dalam bentuk seperti ini. Jadi intinya sebenarnya yang paling dekat adalah harusnya yang garisnya lebih banyak. Ya, garisnya lebih banyak. Nah, setelah diagram hubungan ruangan ini, baru kita evaluasi ARC tersebut. Mana yang paling tepat, artinya di antar tata letaknya. Ya. Baru kita, setelah itu baru kita analisis luasnya. Nah, semakin dia buat tadi kan tidak pakai luas ya, ini kan cuma kotak-kotak saja. Baru kita analisis luasnya. Luas yang dibutuhkan tadi kan tadi luas dibutuhkan pabrik sekian. Begitu pula dengan misalnya kantor. Kantor itu berarti orang mejanya berapa dikali allowance ditambah setiap meja-meja itu dibutuhkan allowance-nya, dibutuhkan berapa ukurannya yang dipakai, kemudian allowance, terus ditambah ruang gang yang dibutuhkan. Baik di kantor pun maupun di pabrik prinsipnya sih sama aja. Nanti tinggal yang kita butuhkan setiap kantor atau setiap ruangan itu dikasih berapa meter persegi, 3.500, 2.500, 1.000. Nah ini kita besarnya disesuaikan dengan luas yang dibutuhkan. Nah setelah itu baru kita buat blok layout. Ya, di sini luas ruang yang dibutuhkan ya. Dasar penentuan luas yang dibutuhkan adalah tingkat produksi. Kalau tadi alat ya, menentukan jumlah mesin, alat, tipe, dan tata letak. Kemudian peralatan proses produksi berdasarkan produk dibuat atau proses yang diperlukan. Kemudian karyawan yang diperlukan, jumlah tergantung jumlah mesin dan layout. Jadi dan alat. Butuh juga ada berapa karyawan yang dibutuhkan. Kemudian metode menentukan kebutuhan luas ruangan adalah dengan metode fasilitas industri. Misalnya tadi adalah luas mesin dan jumlah mesin ditambah allowance. Kemudian metode template-nya luas ruang berdasarkan model template yang dibuat dan metode standar industri. Ini bisa kita searching di standar industri, luas industri yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah fasilitas yang dipertimbangkan semacam gudang bahan baku, gudang setengah jadi, gudang barang jadi, gang, pengiriman dan penerimaan, tempat peralatan material handling, luas perkakas, rak perkakas, dan maintenance. Ini kita identifikasi dulu nih, packingnya luasnya berapa, QC-nya berapa, peralatan, dan seterusnya. Termasuk parkir tamu, kantor karyawan, parkir pengiriman, penerimaan. Sehingga kita bisa menghitung jumlah metode fasilitas industri seperti ini. Jadi nanti kalau ada, ini berapa banyak nih, berapa mesinnya, ini ukurannya berapa, panjang, lebar, luasnya berapa, luas total, kali allowance, ini kebijakannya allowance-nya 50%-nya, kebutuhan ruangannya ada sekian. Jadi yang dibutuhkan adalah 437,925 meter persegi. Setelah kita tadi ini yang kita sudah dihitung tadi ini, baru kita letakkan buat blok layout-nya. Sesuai dengan kedekatan, dekat dengan siapa, harus dekat dengan siapa, baru kita buat blok-bloknya itu. Ya. Baru kita
Nah, dari sini baru kita desain tata letaknya. Nah, rancangan alternatif tata letak bisa macam-macam ya, berdasarkan block layout ini, berdasarkan hubungan ruangan ini, kita akan mengatur bisa dalam bentuk rancangannya dalam bentuk gambar atau sketsa. Kedua adalah nanti dari situ akan dijabarkan kembali atau dibuatkan kembali menjadi model 2 dimensi. Sudah. Nah, dari 2 dimensi itu, tolong dimatiin dulu, Mas. Halo. Kaula. Udah, oke, terusin ya. Nah, setelah kita dari gambar atau sketsa tadi, kita akan model 2 dimensi. Ya, model 2 dimensi bisa dalam bentuk ya 2 dimensi ya. Jadi baru kita bisa juga kita buat nanti model 3 dimensinya, bentuk maket. Bisa buat dari kardus atau di kotak-kotakin itu menjadi bahan untuk kita buatkan tata letak pabrik. Nah, baru kita evaluasi tata letaknya. Bisa kita evaluasi, kan tadi pabrik itu bisa dari nol kita bangun pabriknya, atau kita juga bisa dapat ruang, misalnya sewa ruangan pabriknya, baru kita evaluasi. Jadi bisa fasilitasnya sudah ada, baru kita pakai, kita ukur, atau dibalik. Itu semua belum ada, kita bikin dari nol. Bikin bangunannya juga. Jadi nanti, atau yang kedua adalah tadi yang kita pokoknya udah dapat jatah, misalnya sewa rumah kan nggak mungkin dibangun dari nol, udah jadi pabriknya, bukan rumah, pabriknya udah ada, tinggal kita, kebutuhannya berarti tinggal kapasitasnya berdasarkan luas lahan, luas industri, pabrik yang disewa. Nah, bagaimana evaluasi dan follow up? Teknik evaluasi ada rasio untung rugi dengan menyusun untung rugi dari alternatif, kemudian layout yang dipilih berdasarkan keuntungan relatif yang terbesar, yaitu bisa dilakukan dengan berbagai uji coba, keuntungan rasio untung ruginya, baru kita peringkat menurut faktor-faktor dianggap penting dan membuat ranking alternatif dan dihitung skornya. Ini alternatif perhitungan. Analisis faktor, menentukan faktor penting, baru kita beri bobot faktor tersebut, baru kita rankingkan. Jadi baru di skornya adalah bobot dikali ranking. Dan kedua adalah bisa juga dengan memperbandingkan biaya. Misalnya identifikasi biaya tiap alternatif, kemudian alternatif yang dipilih adalah yang termurah. Nah, ini merupakan contoh beberapa. Link absennya baru datang. Oke, terus kemudian di contoh misalnya perusahaan rumah tangga, alat rumah tangga membuat rencana kapasitas yang baru dengan menggunakan ruangan berikut. Departemen A sekian, departemen B. Nah, ini semua datanya kemudian dipilih dan baru dibuat keterkaitan aktivitas. A dengan B bagaimana hubungannya, A, I, O, U. Baru dibuatlah activity relationship diagram. Tadi kan ARC, activity yang ini namanya ARC, activity relationship ARC chart. Nah, yang satunya adalah diagram. Kalau diagram dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, dikasih garis-garis. Di kalau 4 berarti harus dekat gitu ya. Semakin dekat, setelah itu baru kita berbagai macam kedekatannya kita buat berbagai macam alternatif A, B.
Baru kita buat berdasarkan sama ya. Ini jumlah luasnya. Baru kita buatkan kotaknya. Jadi black layoutnya dibuat berdasarkan sesuai dengan luas. Baru setelah itu kita buat kotak ini, kita buatkan layout. Perancangan tatak dengan metode grafik. Ya, tadi merupakan metode perencanaan layout dengan menggunakan edigency graph atau grafik kedekatan yang memperoleh bobot yang terbesar. Ya, ini dengan berdasarkan form chart. Ya, kemudian bobot yang terbesar ini dengan cara perhitungan. Metode yang tadi kita buat kan tadi ARC. Nah, sekarang ini dengan metode dengan dibobot nilai. Misalnya Departemen 1, kalau ini kan Departemen 1. Departemen 1 dengan 2 nilainya berapa kedekatannya, misalnya 60. Departemen 1 dengan 3 100. 2 dengan 4 dengan 3 berapa, 40. Dan seterusnya sampai ke 4 dengan 5. Kalau 5 dengan 5 kan nggak mungkin kosong. Nah, ini merupakan penilaian terhadap tingkat kepentingan kedekatan dengan setiap departemen. Nah, setelah kita nilai tersebut, baru kita buat alternatif block layoutnya. Tadi kan udah, kalau 100 berarti 1 dengan 3 harus deket nih, gitu kan. 100, nah 3, 1 dan 3 harus dekat. Betul kan, 1 dan 3 dekat 100 nilainya. Terus kemudian ini misalnya 2 dan 1 60. 2 dan 1 60. Terus apa lagi? 65 80 nih. 3 dan 4. 3 dengan 4. 3 dengan 4. 80 nilainya. Dan ini dipetakan seperti ini. Alternatif B. Alternatif pertama bisa juga seperti ini. Ada yang tadi nilai 100 tuh, ini nih 100. 100 itu 3 dengan 1 ya. Ini apa ya, 100. Oh, ini beda lagi nih. 80, 60. 100-nya mana ya? 1 dan 3. Beda ini. Alternatif. 1 dan 3 100. Block layout. Ini 80, 3 dan 4, 80 sama. Kemudian 4 sama 2, 4 sama 2, 65 benar. Kemudian 21, ya benar. Cuman 3 sama 1 terpisah jauh. Nah, ini mungkin satu contoh. Dan bagaimana kita melakukan penilaian, baru kita buat besarannya ya. Oh, ini kalau ini kayaknya bentuknya seperti ini, baru kita nilai. Dari 2 alternatif ini baru kita nilai. 2 dengan 1, 60. 1 dan 4, 50. Ini yang A ya. Nanti dihitung berapa jumlahnya, kedekatannya. Kalau yang B, layout yang B, kita hitung 1 dan 2, 60, 1 dan 3, 100, dan seterusnya. Maka yang terpilih, yang nilainya paling banyak, 345. Itu bobot di yang B yang menjadi terpilih. Ya, kalau itu, nah setelah itu baru kita petakan. Nah, ini 100 dekat pendekatannya ya. Grafik yang terakhir, sehingga setelah ya, ini langkah-langkahnya. Pertama, pilih pasang yang departemen yang memiliki bobot terbesar dulu. Contoh 1 dan 3. Nah, setelah itu pilih departemen 3 yang akan masuk dalam grafik dengan menjumlah bobot departemen yang belum terpilih dengan
departemen A dan 3 yang terbesar, contoh misalnya ini. Kalau tadi kan 1-3, nah sekarang dua-duanya mana? Misalnya 4, nah 50 dengan 80. Nah, ini kan contoh 1-3. Kemudian baru kita hitung yang dari yang 2, mana yang paling dekat antara 1 dan 3. Kalau 2 itu nilainya 60 sama 40, 100. Kalau 4 nilainya 50 tambah 80, 130. 5 sama ini 0. Maka yang terpilih adalah dibuatkan dulu yang ini, yang 4. Taruh 4. Taruh sini. Nah, kemudian dari yang 4 itu, baru kita pilih mana yang tiga-tiganya masuk. Misalnya ini ada alternatif 2, 60 tambah 40, 65, 160. 5 ini 0 sama 0, 10 sama 10. Jadi yang terpilih adalah 2. Taruh 2 sini. Nah, langkah keempat, karena tinggal 5 yang belum masuk, maka ditentukan bidang yang akan menjadi tempat departemen 5. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, atau 2, 3, 4. Maka dicarilah nomor 5 ya. Nomor 5 ini antara 4, 2, dan 1. Jadi nilainya ini ada antara 1, 2, 3, 30. Kalau 1, 2, 4, jadi ini 1, 2, 3. Antara ini ternyata nggak bisa. Kecil nilainya 30, 1, 2, 4, 1, 2, 4, baru 5, 40, 1, 3, 1, 3, 4, 10. Kalau 2, 3, 4, 2, 4, 3, nilainya 40. Jadi yang terpilih bisa kemungkinan 2, 40 di sini ataupun di sini. Kalau kita masukin, sehingga nilai bobot layoutnya adalah 434. Sehingga akan baru kita petakan dalam bentuk layout seperti ini. Sehingga kita bisa melihat maksimum dari tata letaknya. Ini contoh lagi, ada sama ya, kayak tadi itu ada departemen A, B. Ini contohnya bisa juga contoh soal ini yang ada, baru kita terjemahkan nilainya. Bobot A dan B dengan departemen, mana yang terbaik? Ini dulu yang paling besar. Terus B, kemudian baru terpilih di antara 3 itu. Sehingga akan dikumpulkan atau dilihat mana yang bentuk tata letaknya yang paling baik. Dan seterusnya, ini sama aja langkahnya. Itu menjadi salah satu, dari sini baru kita tetapkan layoutnya dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, menurut tipe data tata letak pabrik kan ada yang sangat lebih ke variasinya. Kalau variasinya tinggi dalam membuat sebuah produk, dibutuhkan proses layoutnya jadi rendah. Variasinya, kalau dia volumenya tinggi, ini kalau rendah volumenya, berarti proses layoutnya cukup, ya nggak terlalu butuh ruangan yang cukup lumayan ya. Kemudian ini termasuk dari proses layoutnya. Di proses layoutnya, jadi antara tinggi volumenya, variasinya kecil, kemungkinan butuh ruangan yang cukup besar ya. Nah, kalau fix layout, kan ada ruangan yang sangat bisa diubah-ubah atau yang memang udah fix
semakin dia variasinya sedikit, volume tinggi, ya semakin butuh ruangan yang besar-besar dan fix ya. Nah, tipe tata letak tersebut berdasarkan proses dikelompokkan menjadi satu kelompok sesuai dengan tipe yang dilaksanakan. Kalau tipe yang ini adalah tipe proses ya. Alirannya sangat variasinya sangat tinggi. Ya, kemudian berikutnya adalah proses layoutnya, keuntungan kerugiannya ini, bahwa untungnya pengguna mesin lebih efektif, kerugiannya dalam proses tidak sederhana mengakibatkan ongkos material handling yang mahal, dan seterusnya. Begitu dengan tata berdasarkan produk layout. Kalau layout kan udah langsung produk jadi, nah, jadi langsung satu jalur ini produksi, satu produk. Nah, ini adalah istilahnya. Kemudian keuntungan kerugiannya seperti ini. Jadi kalau keuntungannya layoutnya sama, berbentuk garis yang tidak berubah-ubah. Jadi tapi masalahnya kalau ada satu yang rusak, maka akan menjadi macet yang lain. Efisiensinya juga cukup tinggi. Kemudian tata letak teknologi kelompok berbentuk grup gitu. Jadi ada store-nya, ada warehouse-nya. Jadi semua si jalurnya bisa macam-macam. Hasil kerjanya berdasarkan grup grouping. Ini keuntungan kerugiannya. Terus kemudian di sini ada tipe yang lain fix. Nah, kalau ini yang produk-produk yang gede-gede, misalnya kapal terbang, kapal laut, itu si produk yang dibikin diam di tempat, yang datang justru barang-barang mesinnya datang sendiri ke tempat. Nah, terus ini konsepnya. Kemudian intinya sebenarnya memang kalau dia diam di tempat ada kredit, semua produk bisa alat bisa datang ke tempat tersebut. Kayak bikin ini aja, kayak bikin bangunan rumah. Kemudian ini. Nah, ini adalah materi terakhir untuk tata letak pabrik. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nanti ini kan baru sepintas dulu nanti. Untuk minggu depan kita akan bahas bagaimana secara teknis mengatur untuk organisasi terutama. Tadi kan baru pabrik ya, baru kita bahas kepada kantornya. Oke, mungkin itu materi hari ini untuk pertemuan ke-7 hari ini. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan, Dewi? Cukup, Pak. Cukup. Oke, nanti kita kalau cukup nanti saya cukupkan dulu. Nanti untuk hari ini pertemuan minggu depannya kita bahas yang akan lebih lebih detail lagi, atau lebih nanti kita bahas organisasi perusahaan, bagaimana membuat tata letak untuk kantor ya. Kita kan baru pabrik sekarang. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.